Halo, aku di sini memenuhi janji yang tadi pagi aku bilang mungkin aku akan bikin pick a card tentang eh buat kamu yang masih single ya, belum berpasangan. Kalau buat yang berpasangan silakan skip dulu yang ini. Aku coba bacain for fun aja ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati kalau soal-soal pasangan kayak gini karena sesungguhnya yang paling tahu ya tentunya yang maha tahu. Uh, Temanya kira-kira orang seperti apa yang cocok buat kamu. Ini bisa jadi mind blowing karena mungkin selama ini siapa tahu kita punya pikiran atau punya angan-angan kita cocok sama orang yang kayak punya sifat-sifat tertentu gitu ya. Tapi ternyata mungkin aja nggak begitu. Biasanya uh, apa yang kita suka itu belum tentu yang terbaik buat kita. Jadi jawabannya kadang-kadang bisa bikin kaget-kaget juga. Sini aku akan bagi jadi 6. Soalnya cuma satu kartunya, aku nggak mau pakai deck banyak-banyak. Jadi aku bisa kasih spread agak banyak. Kamu boleh pilih maksimal 2 karena basically kalau karakter sifat yang khusus itu ya ini akan jadi kayak misalnya kamu nanti ketemu orangnya yang menonjol ini yang akan yang apa namanya yang ada aku baca di kartu ini akan jadi sifat yang menonjol, makanya jangan banyak-banyak, kalau bisa satu aja. Again, this is for fun, nggak usah dibaper-baperin kalau misalnya apa yang aku bacain ternyata nggak sesuai, dan juga jangan terlalu dipikirin, nanti takutnya uh, malah dicari-cari gitu sifat ini yang aku bacain di kartu, malah kamu cari-cari lalu dicocok-cocokin gitu kan sama gebetannya. Itu dia, makanya aku nggak terlalu suka kasih reading yang sifatnya uh, romance, karena kalau buat orang-orang yang desperate ini akan menjadi sangat tricky. Biarkanlah yang namanya jodoh itu jadi misteri ilahi aja, kita nggak usah sotoy-sotoy gitu, karena sesungguhnya kita nggak tahu apa-apa kok. Oke, udah ada 6. Ini aku sambil baru abis kerja, jadi sambil santai-santai di lantai begini ya. Nomor satunya dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat maksimal 2, kalau lebih dari 2, kebingungan yang akan timbul tanggung sendiri. Nomor 1 ya, kamu cocoknya sama orang yang tidak egois. Kamu cocok sama orang yang dia kayaknya people person nih. Dia mungkin kamu malah kebalikannya ya, kamu bukan orang yang suka berada di tengah-tengah orang banyak, kamu lebih suka menyendiri. Nah, kamu akan cocok sama orang yang kayak gini, cocok sama orang yang punya jiwa sosialnya tinggi, jadi senang nolong orang lain, kemudian senang terlibat dalam kegiatan yang uh, yang banyak orang lah pokoknya, tapi memang baik hati, dia sangat baik hati, sehingga kamu mungkin bisa sebel juga gitu, karena kok kadang-kadang orang kayak gini bisa terlihat menomorduakan keluarganya, menomorduakan pasangannya, padahal enggak.
Itu simply karena dia punya rasa kasih sayang yang berlimpah, jadi nggak ada yang terlalu spesial gitu buat dia. Semua orang itu spesial buat dia. Dan itu bukan sifat yang jelek juga gitu, karena kalau kita sudah menjalani atau tingkat spiritual kita cukup tinggi, maka kita tahu bahwa kita itu satu kesatuan. Uh, Relationship dengan orang seperti ini tidak bisa didasari oleh ego. Kamu nggak akan tahan dengan orang kayak gini kalau kamu dari awal sudah posesif, sudah menganut belief system bahwa pasanganku adalah milikku. Tapi kalau kamu sudah cukup dewasa spiritualismenya dan kamu tahu kamu tidak bisa memiliki siapa-siapa, termasuk pasangan, termasuk anak ya, semua itu cuma titipan aja, ya kamu akan percaya sama dia, karena relationship seperti ini akan based on trust. Ya semua relationship sebaiknya based on trust, karena kalau cuman berdasarkan kegantengan, kecantikan, kekayaan, kebaikan ya, semua orang baik gitu. Aku sering bilang semua orang bisa baik gitu kan, tapi mana yang kamu bisa percaya? Kalau tidak ada rasa percaya mendingan jangan, karena nanti yang ada bisa cemas terus nih mikirin pasangannya kok baik sama si ini, baik sama si itu gitu ya. Jadi ini akan jadi partner belajar yang baik untuk kamu-kamu yang bawaannya curigaan mulu, untuk kamu yang bawaannya tertutup, introvert gitu kan, dan posesif, jealousan. Jadi ya, kalau nanti ada orang seperti ini sifatnya, terus ngedeketin kamu, coba untuk buka hati dan belajar dari dia, ya. Apa lagi ya? Dia orang yang baik, tapi dia akan bisa pergi kalau kamu terus-terusan jealous. Hubungan ini akan sangat singkat kalau uh, tidak ada kompromi di sini. Kalau maunya satu pihak maunya ditreat atau diperlakukan dengan istimewa. Karena buat dia ya itu tadi, semua orang istimewa, jadinya tidak ada yang spesial. Jadi jangan berharap akan uh, diperlakukan khusus seperti tuan putri atau seperti pangeran di sini ya. Dia jiwanya sudah sangat dewasa, jadi tidak seperti itu style relationship-nya. Tinggal kamunya aja bisa nggak mengupgrade diri sehingga bisa sejajar ke level kedewasaannya dia. Nomor 1. Nomor 2, pasangan ini sama aja nih mah. Cuman kalau yang ini dia kan lebih kayak nolong orang ya. Pasangan yang nomor 2 ini kamu akan cocok berpasangan dengan orang yang juga senang berada di antara banyak orang, tapi dia sifatnya tuh berani. Dia apa adanya, dia ceplas-ceplos, dia tidak pakai topeng nih, lihat nih. Sementara yang lain pakai topengnya dia nggak peduli gitu loh, dia mau nunjukin siapa dirinya, sifat-sifat dia yang asli apa adanya. Nah, dari orang seperti ini kamu akan belajar untuk juga hidup seperti itu. Tidak menampilkan image yang wow, apa itu, Beb? Sorry, ada suara goib dari dapur. Tidak menampilkan image yang palsu ya. Kalau punya sosial media kan kita sering lihat tuh di sosial media orang kayaknya cakep-cakep, happy-happy gitu kan. Nah, pasangan kamu nggak peduli kalau dia di foto lagi bete, dia akan menampilkan wajah bete. Dia apa adanya dan sangat jujur dan dia sangat mencintai hidup. Dari semua gambaran tadi yang aku jelasin, sudah jelas apa saja yang bisa dipelajari dari orang kayak gini ya. Dia mencintai hidup, makanya dia celebrate you ya. Self love-nya tinggi sekali, artinya dia tahu apa yang terbaik buat dirinya. Dia tidak suka drama, jadi jangan kekanak-kanakan sama orang kayak gini. Ini ibaratnya gini,
lo mau gue ajak grow gitu ya, lo mau gue ajak bertumbuh, ayo. Kalau nggak mau, gue nggak punya waktu untuk maksa-maksa lo untuk ikut sama gue gitu loh. Jadi dia bukan tipe orang yang mau membujuk-bujuk, kemudian bermain di dalam lingkaran ego kita gitu. Karena dia nggak mau buang-buang waktu karena dia mencintai hidupnya juga ya. Nah artinya kalau kalau eh, kan ada ya banyak lah ya orang-orang tipe-tipe drama ya yang maunya yang suka ngambekan gitu, suka ngerajuk. Nah itu bisa ditinggal nih sama orang kayak gini. Kok gue geli sendiri ya ngebacain ini. Ya dia nggak mau buang waktu sama drama-drama nggak penting kayak gitu. Dia itu ingin memanfaatkan waktunya di dunia ini dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa uh, menginspirasi orang lain dengan tampilan seperti ini ya. Tapi ya gitu, dia mungkin nggak terlalu banyak juga disukai orang karena dia sangat nyentrik. Tahu sendiri lah ya orang Asia masih suka pakai topeng, masih suka jaim. Nah dia nggak jaim. Biasanya orang-orang yang jujur, yang belak-belakan, yang tampil apa adanya itu kadang ditakuti sama orang lain. Nah itu juga yang jadi challenge bersama orang ini. Apakah kamu siap sedia mental untuk ikut bertualang mengarungi kehidupan bersama dia? Akan seru, akan akan banyak ngasih kamu pelajaran, akan akan membantu kamu membebaskan diri kamu dari image kamu sendiri yang selama ini kamu bangun, yang tanpa sadar itu menjadi penjara untuk kamu sendiri gitu ya. Banyak loh orang kayak gitu yang menampilkan image sempurna ke depan umum sehingga dia tidak berani untuk jadi dirinya sendiri. Dia nggak berani menampilkan bahwa dia sedang sedih. Dia nggak berani menampilkan bahwa dia sedang butuh bantuan ya. Dan untuk tampil terus-terusan sempurna itu capek banget cuy. Jadi bersama orang ini kamu akan diajarin pelan-pelan bahwa it's okay untuk terlihat lemah. It's okay untuk terlihat uh, acak-acakan gitu ya. Because you're human gitu. Nggak bisa terus-terusan sempurna gitu kan, nggak ada juga yang sempurna. Jadi ya ini orang keren banget sih, karakternya bagus banget dan sangat berani. Dia sangat berani dengan kehidupan karena dia jujur, jadi nggak gampang sakit hati. Dia juga punya prinsip-prinsip hidup yang kuat dan dia sangat bertanggung jawab. eh Sekarang tinggal pasangannya aja, tinggal kamunya aja, cukup berani atau tidak berdampingan dengan orang seperti ini. Again, yang aku harus garis bawahi, di balik keseruan semuanya, eh, kekurangannya paling cuman itu. Nggak banyak orang bisa mengerti dia, karena dia pikirannya sangat maju, dan kejujurannya mungkin menakutkan buat banyak orang juga gitu ya. Jadi ya, kalau kamu sama-sama dia ya siap-siap juga, em, nggak banyak orang juga di sekitar kamu. Tapi it's gonna be fun. Orang ini fun sekali. Lihat aja tuh. Dia nggak peduli orang mau suka sama dia mau kagak. Pokoknya I'm having fun. Itu yang nomor 2. Seru juga nih reading kayak gini ya. Hehe, ini kebalikan nih. Kalau tadi people person, yang ini bukan people person. Dia adalah orang yang punya idealisme anti mainstream. Jadi sementara orang-orang jalannya ke arah sana ya, dia cuek aja sendirian gitu ngejalanin hidupnya dengan caranya sendiri. Agak kutu buku, jadi um, iya, yang kebayang di aku sih gitu. Dia seneng baca. Dia seneng baca, dia visioner gitu ya. Uh, agak agak hidup di kepalanya sendiri gitu. Orang ini positifnya adalah
Dia yakin, dia yakin dengan dirinya, meskipun tidak ada orang yang mendukung, dia yakin dengan dirinya sendiri. Nah, dia akan butuh pasangan yang bisa meyakini dia juga. Jadi, kalau orang kayak gini tuh keras, dia tidak bisa diubah-ubah kemauannya, karena sekalinya dia sudah menentukan tujuan hidup, sekalinya dia bilang, saya mau ke sini, atau saya mau membuat ini, itu nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa, ya. Eh, Sama kayak yang sebelumnya, pikirannya juga maju, karena itu orang-orang nggak banyak yang paham sama dia, nanti mungkin bedanya tuh kayak setahun, 2 tahun setelah dia mencetuskan suatu ide, setahun, 2 tahun setelah itu baru orang pada ngerti dia maksudnya apa ya waktu itu. Kayak gitu ya. Em, Kamu akan cocok dengan orang seperti ini kalau kamu juga sama-sama, nih sifatnya seniman ya. Kalau kamu punya sifat nyeni, yang nyentrik, dia mungkin bukan seniman yang kreatif, tapi dia butuh kebebasan menjadi dirinya sendiri. Dia nggak suka diutak-atik sifatnya. Kalau lo nggak suka dengan gue seperti ini, ya silakan cari pasangan yang lain. Tipenya kayak gitu. Makanya butuh seseorang yang free spirit, yang juga tahu cara senengin diri sendiri ya. Jadi aku ngebayangin nih, yang berpasangan dengan orang seperti ini, kalau kalau ini adalah cowok ya, ini cewek akan jadi seniman yang juga sibuk gitu. Jadi masing-masing punya dunia sendiri dan punya kesibukan sendiri gitu kan. Jadi nggak mengganggu ya. Si cewek ini nggak akan rewel ke dia gitu, minta perhatian karena dia sibuk sendiri pikirannya. Dan si cowok ini juga nggak akan nemplokin si cewek, dia tidak posesif. Dia menikmati kesendiriannya. Jadi apa gunanya ya punya pacar? Sangat berguna sebenarnya karena basically dua orang yang mencintai kebebasan ketika bersama itu juga uh, akan merasa dimengerti gitu. Dia akan merasa dimengerti dengan orang yang juga paham bahwa kesendirian itu menyenangkan. Ngerti nggak sih maksudnya? Paham ya? Bayangin kalau misalnya ketemu temen yang senangnya sendirian, terus kamu juga senang sendirian. Pernah nggak sih kayak gitu? Kayak aku nih, aku juga punya teman-teman yang dimana kalau kita ketemuan nih, hangout berdua itu kita kerjanya cuman bengong aja. Kita nggak ngobrol. Kita cuma bengong gitu ya, ngeliatin pemandangan, terus minum kopi gitu. Cuma gitu aja. Dan itu rasanya udah enak banget. Bayangin kalau misalnya kita demennya kayak gitu, lalu nongkrong sama orang yang rame. Maunya didengerin aja omongannya. Maunya ngajak ngomong, itu capek banget. Nah, dia tuh kayak gitu. Dia pingin bersama orang yang bisa menghargai kesunyian itu, menghargai kesendirian, kemandirian, dan akan ada kasih sayang di situ. Kamu bisa relate sama orang kayak gini. Ada caranya sendiri, ada style romance-nya sendiri gitu kan, yang anti mainstream tentunya ya. Jadi orang kayak gini cocok dengan yang berjiwa seni, yang free spirit, nggak butuh dicariin terus-terusan gitu ya, um, dan menghargai ya apa ya. Jadi self love-nya juga harus tinggi. Soalnya kalau nggak punya self love, ntar yang ada minta-minta cinta sama dia nggak bakal dikasih. Cara dia mencintai kamu adalah dengan memberikan kamu kebebasan. Bukannya bukannya bebas pacaran sama orang lain lagi ya. Tapi memberikan kamu kebebasan hidup dengan caramu sendiri. Itu cara dia mencintai kamu. Dan dia berharap kamu pun bisa mencintai dia seperti itu. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, 4 yang mana ya tadi ya? Lupa lagi, sana aja ya. 4-nya ini. Oke, ini yang nomor 4. Kamu cocok sama orang yang uh, pemikir, idenya banyak. Ini orang idenya banyak, dia cerdas. Tapi dia butuh kamu karena apa? Tuh lihat tuh, turn back, terus lo lihat tuh.
dia bingung sendiri karena dia kadang-kadang nggak tahu harus mulai dari mana untuk merealisasikan idenya itu, dan kadang-kadang dia lost sendiri di pikirannya. Jadi disitulah peran kamu. Kamu akan dengan senang hati menuntun dia keluar dari kepalanya, atau satu persatu idenya dikeluarin dari kepala sehingga bisa dimanifestasikan gitu kan. Jadi itu fungsinya atau peran kamu di hidupnya dia, supaya dia nggak muter-muter aja di dalam otaknya gini kan, nggak jadi apa-apa padahal ini indah gitu dalamnya, tapi dia nggak bisa mengeluarkan itu menjadi sesuatu. Nah, lalu apa perannya dia di hidup kamu? Kenapa dia cocok buat kamu? Karena dia orang yang eh orang-orang pemikir ini ya, dia punya keindahannya sendiri, keunikannya sendiri. Kamu akan amazed dengan ide-idenya gitu kan. Dan jadi jangan ngomongin tentang dia punya cara sendiri untuk menyayangi kamu, dan kayaknya orangnya lembut gitu kan. Orangnya lembut, orang ini lembut sekali. eh Kayak gini ya, aku nggak pernah lihat filmnya Ainun dan Habibie, aku nggak pernah nonton. Tapi aku bisa nebak kayaknya eh Pak Habibie itu pasti lembut ke istrinya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Buat orang lain mungkin pasangan kamu yang kayak gitu jelimet ya, jelimet. Tapi dia ketika bersama orang yang dia sayangin, itu akan sangat lembut, akan sangat halus, dan akan sangat penurut. Jadi di sini kamu uh, juga diajarin untuk sabar dengan dia. Karena proses berpikirnya yang luar biasa itu kadang-kadang membuat dia kelihatan seperti lama mengurai sesuatu gitu. Ya. Jadi belajar kalau sama orang kayak gini, belajar sabar, belajar menghargai keindahan ciptaan Tuhan ya, dengan orang punya a very beautiful mind seperti itu gitu ya. Kita nggak bisa ngeliat orang tuh cuman dari tampangnya aja atau dengan apa yang dilakukan ke kita, tapi di dalam pikiran setiap orang tuh juga banyak keindahan dan banyak kegelapan, terserah mau menghargai yang mana. eh Kalau aku sih tipe orang yang seneng gitu dengar orang cerita tentang isi kepalanya, daripada aku nonton film atau daripada baca buku. Kadang-kadang mendingan aku dengar cerita orang, ceritain pengalaman hidupnya atau dirinya. Itu lebih amazing gitu buat aku, lebih real, dan bikin aku kayak wow, Tuhan itu menciptakan manusia itu bisa kayak gini ya, bisa keren banget atau bisa gila banget gitu, bisa serem banget. Nah, hal-hal luar biasa kayak gitu kamu bisa temuin di dia gitu loh. Jadi di sini sekalian aku kasih tahu cara menghargai orang dengan pikiran seperti ini ya begitu. Jadi jangan dihargai lewat tindakannya atau kata-kata manis ya enggak, tapi hargai betapa amazingnya isi kepalanya itu. Dan gak semua orang punya isi kepala kayak gitu. Gue kayak Frankenstein ya. Ngeri banget kayak ngomongin otak. Ini udah ya, ini nomor berapa ya? 4. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, open your heart. Oke, kamu cocok dengan orang yang ini. Dia ini uh, dia ini agak fragile karena mungkin pernah disakiti di relationship yang dulu ya. Tapi sudah pulih sih sebenarnya. Tapi karena seperti itulah dia jadinya agak agak halus, perasaannya tuh halus. Dan banyak transformasi gitu di dalam hidupnya. Jadi dia sudah berkali-kali disakiti kayaknya. Nah, orang seperti ini cocok dengan kamu karena
Dia akan mengajarkan tentang ketulusan cinta. Cialah, duh kata-katanya. Karena hanya orang yang tulus yang bisa mencintai setelah berkali-kali disakitin. Dan kamu cocok dengan orang seperti ini karena mungkin hati kamu tertutup. Makanya dia bilang open your heart. Mungkin kamu tipe orang yang pernah disakitin 1 kali. Jadi nggak sebanyak dia loh disakitin ya. Mungkin cuma sekali 2 kali. And then you close your heart. Kamu langsung menutup diri. Kamu langsung menutup hati kamu. Lalu datanglah dia yang kemudian cerita dia udah ditipu cewek lah atau cowok lah, dia patah hati segala macam. Tapi dia masih melihat yang namanya cinta itu bukan sesuatu yang getir atau buruk. Pokoknya ini berlawanan banget lah sama kamu. Mungkin kamu orang yang udah gak percaya lagi malah sama yang namanya cinta. Mungkin kamu ngerasa cinta itu bego banget ya. Cinta itu membawa kemalangan, kesedihan, kepahitan gitu. Jadi kamu udah gak mau lagi jatuh cinta. Sedangkan dia uh, dia pasrah aja kalau ya udah jatuh cinta aja gitu. Walaupun selalu ada kemungkinan untuk disakiti atau rasanya terluka, dia tidak pernah membenci yang namanya cinta. Nah, itu yang nanti akan membuat kamu juga bertransformasi. Makanya lambangnya kupu-kupu ya, banyak sekali kupu-kupunya di sini. Dia punya banyak cara untuk mentransform orang lain lewat transformasi dirinya sendiri. Jadi ini orang nih udah keren banget lah menurut aku ya, meskipun di mata orang lain dia kayaknya emo banget gitu, emosional, perasaannya halus. Tapi dia udah sering dibentuk sama kehidupan, jadi ya belajarlah dari dia. Dan jangan menutup hati, karena hati itu fitrahnya itu dibuka, bukan ditutup. Karena kalau ditutup, mungkin hidup kamu rasanya baik-baik aja dan stabil, tapi actually kamu sekarat di dalam. Karena hati itu harusnya merasakan semua rasa, nggak cuma rasa bahagia aja. Hati itu juga harus merasakan sedih, merasakan sakit, merasakan amarah. Emang begitu tugasnya dia, mau diapain gitu kan. Kalau kamu bikin hati kamu nggak merasakan apa-apa, gila banget kali. Jangan kayak gitulah ya. Jadi ya ini, orang ini akan kasih lihat ke kamu bahwa cinta itu nggak seburuk yang kamu kira. Dan emosi-emosi yang ditimbulkan oleh cinta itu bukanlah sesuatu yang bodoh gitu. Aku tuh masih juga sering dengar hari gini orang masih ngerasa kayak ngejelek-jelekin dirinya sendiri ketika mereka jatuh cinta. Aduh, gue bego banget ya. Gue kok ngerasa kayak gini, silly banget ya, kayak apaan aja gitu. Lah, emang jatuh cinta ya begitu, mau diapain gitu kan. Lu mau jatuh cinta dengan keren, kayaknya nggak ada di orang jatuh cinta keren. Orang jatuh cinta emang akhirnya jadinya ya gitu ya, tersipu-sipu, kemudian kadang salah ngomong lah, pokoknya unyu aja. Dinikmatin aja kalau kayak gitu sih, nggak usah gengsi. Selanjutnya ya, ini udah kan, udah jelas. Yang terakhir, wow. Ini bermacam-macam karakter ada di kartu ini ya, di reading ini. Kamu cocok sama orang yang tegas. Karena apa? Karena kamu kadang nggak tahu batasan, itu aja. Kamu kadang nggak tahu batasan kapan kamu sanggup, batasan kapan kamu harus memberikan lebih atau harus berhenti. Makanya nih kartunya bilangnya stop. Dia tegas banget nih orang, malah mungkin kamu ngeliatnya kayak galak banget ya. Cuman ya gitu, Tuhan tuh selalu kasih seseorang yang akan mengimbangi sifat kita, akan mengimbangi kelemahan kita. Jadi balance, relationship akan balance. Kalau kamu feminin,
akan datang dengan yang sifatnya maskulin. Dan sebaliknya, kalau kamu lebih kuat sifat maskulinnya, yang datang akan feminin. Jadi kalau di sini kamu tipe orangnya yang suka ugal-ugalan, work hard, play hard gitu ya, apa-apa hard lab pokoknya ya. Nah, datang deh nih orang kayak gini yang bilang, lo ngapain hard-hard lo gitu kan. Stop. Karena segala sesuatunya kalau dipentokin, yang celaka kamu sendiri. Kamu nggak tahu kapan kapan batasan kamu dalam menolong seseorang, itu pun buruk gitu. Meskipun judulnya kayak mulia banget ya, membantu orang, tapi kamu nggak tahu sebenarnya kamu nggak sanggup membantu orang. Sebenarnya kamu sendiri pun butuh dibantu. Nah itu kan nggak lucu gitu kan. Jadi orang ini benar-benar akan tegas ngasih tahu apa yang harus kamu perbaiki. Dan mungkin juga akan sedikit posesif. Mungkin juga tipe-tipenya kayak bapak-bapak kita zaman dulu gitu ya, keras. Tapi sesungguhnya memang itu yang terbaik gitu. Dengan sifat kamu yang kayak gini ya kamu dapetnya yang kayak gini. Makanya kalau nggak mau dapet yang kayak gini, diubah sifatnya. Simpelnya kayak gitu. Kalau kamu nggak mau dapet pasangan-pasangan yang ngatur, otoriter gitu kan, maka ubah sifat kamu sehingga nggak perlu nih diatur-atur sama orang. Kamu udah tahu what's the best for you. Tapi aku juga nggak bilang ini jelek ya. Karena kalau memang ini adalah penyeimbangmu, maka ini baik buat kamu. Uh, Kadang kita memang harus belajar dengan cara seperti ini. Supaya kita tahu bahwa memang, oh ternyata gue yang selama ini gue pikir baik-baik saja, ternyata gue terlalu ugal-ugalan. Iya, bersama orang ini juga belajar banyak. Dan dia juga akan belajar dari kamu caranya, kan tadi ya kayak aku bilang, saling menyeimbangkan. Dia akan belajar dari kamu keluasan. Dia akan belajar bagaimana menjalani hidup dengan lebih rileks gitu kan, lebih all out gitu. Karena dia kaku banget ini orangnya. Jadi kalian akan jadi pasangan yang serasi. Kalau dua-duanya soulnya dewasa, tidak akan banyak ribut sih sebenarnya. Karena dua-duanya akan sadar bahwa ada sesuatu yang harus diseimbangkan, yang keras harus dilembutkan, dan sebaliknya gitu loh, yang nggak tahu nggak tahu batas ini juga harus belajar boundaries gitu ya. So this is not a bad card, walaupun sifatnya beda banget sama yang lain-lain gitu kan. Ini bukan kartu yang buruk, ini cuman benar-benar yang menggambarkan karakter orang. Banyak kok orang-orang yang juga senang punya pasangan yang tegas gitu ya, yang cenderung keras, karena memang sifat kayak gini nih, dia punya sifat protektif juga. Kamu akan merasa dilindungi dengan orang seperti ini gitu. Jadi semua orang tuh punya kebutuhan masing-masing dalam jiwanya, jadi terserah kamu butuh yang mana gitu. Itu aja, semoga cukup menghibur. Karena tujuan reading yang sekarang emang untuk fun aja, untuk hiburan. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.